Di PT Presindo adalah perusahaan drink dan beverage yang berfokus di minuman herbal berkhasiat dari bahan herbal berkualitas yang baik tubuh di Indonesia. PT Presindo berdiri sejak 12 September 2022 dan sudah berjalan 4 bulan saat ini. PT Presindo beranggotakan 4 orang, Ahmad Aulia Azam sebagai bisnis konsultan, Radmas Adamaskal sebagai founder atau CEO, Satrio Adi Nugroho sebagai marketing person, Raja Sahal Muzaki sebagai finance manager. PT Presindo terletak di kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan Haji Rasuna Said, nomor 2, RT 2, RW 5, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kuningan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Contingency plan. Yang pertama, langkah-langkah saat pabrik PT Indo Fresh berada dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, karyawan pabrik PT Fresh Indo harus cepat dalam melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, segera menghubungi nomor pemadam kebakaran untuk melaporkan terjadi kebakaran di pabrik PT Fresh Indo. Yang kedua, jika suatu karyawan mengalami kecelakaan kerja, maka PT Fresh Indo akan menanggung biaya penanganannya. Yang ketiga, apabila terjadi krisis keuangan perusahaan, maka PT Fresh Indo kemungkinan mengurangi biaya produksi dalam jumlah karyawan. Yang keempat, apabila terdapat produk cacat atau rusak saat pengemasan, perusahaan akan menggantinya dengan yang baru. Yang kelima, jika penjualan barang menurun atau tidak sesuai dengan target, maka pihak manajemen akan melakukan perubahan pada sistem marketing. Yang keenam, jika perusahaan mulai kehilangan pelanggan, maka perusahaan harus meningkatkan kualitas produk dan rasa yang baru. Yang ketujuh, apabila terjadi perbaikan pada mesin atau bangunan pabrik, perusahaan akan mengambil dari kas hasil penjualan sebesar 3%-nya. Yang kedelapan, jika ada suatu karyawan bermasalah, maka perusahaan akan memberikan SP sebanyak 2 kali. Yang kesembilan, jika suatu karyawan sedang dalam keadaan hamil, maka perusahaan akan memberikan cuti sebanyak 3 bulan. Yang ke-10, apabila terjadi kehilangan barang pada produk, karyawan harus bertanggung jawab atau perusahaan akan memotong gajinya sebesar 2,5%-nya. Baik, kita langsung ke poin analisa SWOT dari perusahaan kami. Dari perusahaan kami, SWOT analisis ini, di mana perusahaan kami ini membuat kekuatan dari perusahaan kami ini adalah bisa membuat sebuah produk, yaitu dari minuman herbal yang berasal dari tumbuhan herbal yang banyak tumbuh di Indonesia. Lalu kami hargai dengan harga murah. Lalu minumannya juga berkhasiat tinggi terutama untuk membersihkan paru-paru dari pencemaran lingkungan yang marak di Indonesia. Lalu produk kami ini juga bisa melayani jasa delivery order. Lalu berdasarkan weakness, perusahaan kami masih kekurangan sarana untuk produksi yang menyebabkan barang-barang produksi ini kurang banyak atau kurang bisa tercapai jumlah stoknya menyesuaikan konsumen. Lalu juga variasi rasanya masih sedikit karena kami belum mengembangkan lagi rasa-rasa yang baru, serta brand kami juga masih dikenal dan masih kalah dengan brand-brand herbal yang lain. Secara opportunity, perusahaan kami juga berpeluang untuk bisa berelaborasi atau berkolaborasi dengan public figure yang dia juga sebagai ahli atau concern dalam kesehatan. Seperti kami contohnya itu Dr. Richard Lee yang dia membuat konten seputar kesehatan, tapi melalui asupan seperti itu. Boleh agak ke bawah sedikit, scroll ke bawah. Lalu ancaman bagi perusahaan kami ini adalah bahan baku harganya semakin naik, di mana bahan baku kami ini adalah kunci dari pembuatan produk kami. Lalu juga konsumen juga karena varian kami masih sedikit, konsumen akan bosan dan mulai mungkin kehilangan minat daya beli ke kami dan lebih
beralih ke toko-toko yang lain. Dan selain itu juga perusahaan bisnis yang seperti kami ini di masa milenial ataupun dari zaman dahulu juga semakin menjamur. Jadi kami terancam eksistensi perusahaan kami akan digantikan oleh perusahaan lain. Next slide. Sekarang kita masuk ke poin five force analysis, di mana perusahaan sejenis selain perusahaan kami ini memang banyak yang muncul sesuai dengan fokusnya, yaitu fokus minuman herbal, yang dimana banyak sekali produk-produk lama atau produk baru yang dia banyak membuka tandingan seperti Sido muncul, Mustika Ratu, sampai perusahaan yang baru-baru ini muncul, yang tahun dan abad ini dia muncul sebagai startup yang baru. Lalu tantangan dari perusahaan kami adalah investasi modal untuk memperkerjakan karyawan, ruang manufaktur, pengujian kualitas untuk memenuhi standar kualitas minuman, dan untuk pemasaran branding produk. Ancamannya adalah perusahaan yang tadi saya sudah sebutkan, yang sudah bertahan lama sejak zaman dahulu, bisa merebut pelanggan dari kami, yang ditakutkan loyalitas kepada produk kami itu kurang. Lalu selanjutnya ancamannya adalah jika produk kami dibeli pihak ketiga, maka akan dihargai dengan harga murah. Jadi kami harus bisa pastikan kalau produk kami ini dia dibeli di official shop atau di toko resmi kami gitu. Jangan sampai dihargai di agen ketiga, di mana hal tersebut bisa merugikan kami. Lalu pemasok kami adalah home industry atau petani-petani atau farmer yang dia fokusnya itu memanen atau dia membudidayakan bahan-bahan ekstrak untuk minuman itu. Jadi dengan penjualan itu kami bisa berbagi hasil dengan mereka dan mereka bisa meningkatkan ekonomi dan mereka juga tetap bisa mensuplai bahan kepada kami. Lalu daya beli konsumen adalah kami bisa menjamin mutu kami bahwa minuman itu tetap bisa sehat dan tetap bisa berkualitas dan bermutu tinggi meskipun apapun yang mereka keluhkan sebagai variasi yang sedikit atau eh, misalnya mereka bosan dengan rasa tertentu, tapi kami juga mempunyai daya beli yang bisa dibuat bargaining dengan konsumen bahwa kami adalah yang terdepan meskipun dengan keterbatasan produk dan perusahaan yang yang disediakan kepada konsumen dari kami seperti itu. Lalu next slide kita ke pestal analisa. Pestal analisa adalah analisa yang berdasarkan dengan 6 hal berikut. Yang pertama adalah politik. Perusahaan kami sepenuhnya taat kebijakan pemerintah atau taat kebijakan politis pada peraturan perdagangan sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami siap membayar pajak, pajak yang mulai dari properti, manufaktur, lalu PPN, dan kebijakan pajak-pajak lain yang dibebankan kepada setiap perusahaan atau manufaktur drink and beverage yang lain. Secara sosial, perusahaan kami juga ditargetkan dapat mencapai produk yang bisa dikonsumsi atau ramah dikonsumsi untuk segala umur. Soalnya pada masa-masa sekarang ini, eh, anak muda ataupun lansia, mereka lebih memilih produk yang instan tapi ingredients-nya itu lengkap. Oleh karena itu kami bisa menjawab itu semua. Lalu secara teknologi, perusahaan kami ini masih minim secara teknologi untuk manufaktur, untuk mendukung produksi atau jalannya bisnis kami. Lalu juga secara publikasi, kami juga masih mengandalkan teknologi tradisional, atau bukan tradisional, tapi masih simple, masih belum high tech gitu. Karena kami masih menggunakan media sosial yang wajar atau waras ya, seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain, serta nomor telepon. Lalu secara lingkungan, perusahaan kami ini ramah lingkungan. Limbah produksi kami adalah dari alam dan bisa dicerna oleh alam sehingga tidak menimbulkan pencemaran. Secara legal, perusahaan kami juga taat hukum dan kami juga mematuhi hak-hak paten, hak cipta dan standar pekerja dan kemakmuran pekerja lainnya. Next, organization plan.
Berikutnya ada poin organizational plan, yang mana di setiap seksi ini Adam selaku manajer perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi, memeriksa, dan mengaudit seluruh kerugian terhadap perusahaan. Yang kemudian itu ada Raja sebagai manajer distribusi yang mempunyai tanggung jawab memeriksa, mengevaluasi barang yang dibuat dalam industri kami dan memeriksa kebutuhan untuk produksi kami. Berikutnya itu ada Azam sebagai manajer keuangan yang memeriksa seluruh uang masuk atau anggaran masuk dan anggaran keluar, dan juga mempunyai wewenang mengaudit anggaran. Dan berikutnya saya, yaitu Adi Nugroho sebagai manajer marketing, mempunyai wewenang atau tanggung jawab dalam penjualan, yang mana tanggung jawab saya itu mencari target atau konsumen dan mencari segmentasi pasar. Berikutnya itu ada financial plan, yang mana dalam industri kami, financial plan kami terbilang cukup murah, tidak terlalu mahal. Dalam komponennya itu ada pisau, blender, buah-buahan. Jika di total keseluruhan itu, totalnya ada 445.000. Dan berikutnya itu ada biaya operasional, yang mana dalam biaya operasional ini kami menginput ada komponen gaji manajer, gaji karyawan, gaji cleaning service, pegawai parkir, yang mana gaji manajer ini per tahunnya 3 juta. Gaji karyawan ini 500.000, cleaning service 650, dan 450.000. Dan pegawai parkir sebesar 250.000. Dikalkulasikan keseluruhan dari gaji manajer, karyawan, cleaning service, pegawai parkir, totalnya itu sebesar 11.100.000 rupiah. Dan berikutnya, dalam financial plan kami di perusahaan kami yang menjual energi drink juice dan energi jus, dalam kuartal 1 dan kuartal 2 itu telah menjual 500 botol yang dengan harga satuannya 25.000, yang ukurannya itu reguler, dan ukurannya large itu sebesar 34.000. Total pendapatan laba kami di tahun 1 dan tahun kedua dari energi drink juice ini sendiri adalah 2.400.000, dan untuk energi jus sendiri sebesar 3 juta. Dikalkulasi total akumulasi keseluruhan laba keuntungan kami itu 5.400.000. Dan berikutnya ada growth plan, yang mana growth plan ini kami mempunyai vision yang pertama menekan pengangguran, yang mana menekan pengangguran itu dalam arti kita tetap mencari orang-orang yang tidak mempunyai pengangguran dan dapat mewujudkan mimpi untuk bekerja di perusahaan kami. Dan tentunya itu merupakan tanggung jawab kami. Berikutnya itu ada meningkatkan produktivitas, yang mana meningkatkan produktivitas kami itu kami melihat di lingkup perkampungan seperti di daerah Jawa Tengah misalkan, seperti Semarang, daerah kabupatennya kami meningkatkan produktivitas di sana dengan cara kami memberikan pelatihan, kami memberikan sharing information, dan kami memberikan
total karyawan kami di sana. Yang juga karyawan kami yang bekerja di industri kami itu sangatlah bahagia dan terjamin. Berikutnya itu ada meningkatkan kebahagiaan hidup, yang mana dalam industri kami, semua karyawan kami, semua pekerja kami yang kami cari dari lingkup perkampungan seperti di daerah Kabupaten Semarang, kami memberikan fasilitas yang komplit, fasilitas yang baik, dan juga lingkungan yang bersih. Dan poin berikutnya, itulah beberapa penjelasan mengenai industri kami. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.